Setup sistem di program Simple Stock. Di awal pakai program, kita harus cek lagi ke sistem di sini. Biasanya di awal udah disetting sama teknisi, tapi tetap kita harus cek lagi. Kita sesuaikan dengan kayak hardware, misalnya printernya kita pakai apa kayak gitu, kita cek ulang di sini. Untuk sistem kita klik di sini, bagian atas ini atau yang di bagian bawah sini. Oke. Klik sistem, kemudian kita klik setup. Di sini dari perusahaan. Nah, di sini kita isi nama toko kita di sini. Misalnya toko Melati, terus alamat perusahaannya diisi. Ya, kemudian kotanya, provinsi, negara. Nah, kalau yang kayak provinsi, negara ini sebagai tambahan aja. Tapi kalau yang nama toko, alamat, sama nomor telepon, karena ini nanti bisa link atau bisa muncul di stroke, jadi ini yang sebaiknya dilengkapi diisi. Kalau yang lainnya opsional ya. Kemudian untuk hardware, apakah pakai full display? Kalau pakai kita centang, kalau nggak pakai tidak dicentang. Kemudian mini printer, kalau kita pakai mini printer, pasang mini printer, pilih di sini aktif, kemudian dia portnya di mana. Kalau ini biasanya teknisi yang lebih tahu udah disetting. Kecuali kalau ada perubahan kita harus tentukan lagi di sini. Ya portnya di mana? Ya. Misalnya dia di COM1, terus jenisnya apakah dot matrix, mini printer, inkjet. Misalnya mini printer. Nah, yang di sini udah default ya. Ini jarang sekali dirubah. Karena begitu COM, ring delay-nya berapa, ini sebaiknya tidak dirubah, dibiarkan saja. Kecuali kalau di sini misalnya pindah dari Epson ke Star ke Posiflex ke yang mana, ini baru akan dirubah. Jadi biar Bapak Ibu tahu, kalau nanti ada merubah printer berarti harus rubah ke setup di bagian hardware ini. Kalau pakai case drawer dicentang, kalau enggak jangan dicentang. Oke, ini bisa buka drawer jika tekan F9. Misalnya ada yang mau tukar uang gitu ya. Ini bisa dicentang kalau drawernya aktif. Di option. Nah, di sini apakah cetak penjualan? Oke, untuk di option di sini apakah kita penjualannya ngeprint, print stroke, ini dicentang. Apakah pembeliannya nyetak? Konfirmasi cetak itu nanya lagi. Nah, apakah badal penjualannya ini nyetak? Nah, disesuaikan. Oke, kemudian di sini untuk header. Headernya bagian atas di nota itu misalnya selamat datang. Oke, apakah tengah-tengah? Nanti disesuaikan dengan printernya, karena ada printer yang support bold dan center, ada juga printer yang nggak support. Jadi ini lebih menyesuaikan ke hardware-nya. Nah, ini yang ditampilkan apa? Apakah nama perusahaan, alamat, kota, nomor telepon, apa aja yang mau ditampilkan. Kemudian di sini untuk di footernya. Untuk di footernya, pesannya yang di bawah stroke itu. Nah, di footer ini misalnya bisa kita isi silahkan datang lagi gitu misalnya ya. Silahkan datang lagi. Terima kasih. Atau kalau misalnya pas ada event Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, seperti itu, Selamat Hari Raya gitu, bisa diisi di footernya ataupun nanti di headernya, disesuaikan aja. Untuk di lain-lain, ini untuk settingan kayak nomor pending yaitu ya, kemudian digit desimal. Digit desimal mata uang itu sih biasanya 0 sudah ya, ini default ya. Misalnya nomor faktur harga jual bisa diubah, jadi nanti dia akan berhenti di posisi harga. Tapi secara umum ini tidak, harga jual tidak. Oke, atau ini misalnya warning jika stok 0. Nah, ini biasanya dicentang. Jadi pada saat barang habis itu akan muncul, jadi kita nggak bisa jual. Ada diskon total, ada PPN, ini bisa dicentang semua. Atau pembayaran card, kalau kita tidak terima pembayaran card, ini dicentang aja, jadi mengurangi kita ngekliknya pada saat penjualan nanti. Oke, warna tampilan, nah ini untuk tampilan di sini aja, kayak ini orange itu standarnya. Kalau ada yang mau biru nanti bisa akan muncul biru.
Oke, terus untuk model stroke ini udah standar, tapi kalau ada yang mau dirubah, pilihannya apa? Model A seperti ini, model B isi di sini diskonnya, atau model C. Tapi secara umum biarpun ini dikosongin udah default, dia udah standar. Oke, di setup sistem itu aja yang penting. Kalau udah selesai tinggal kita simpan. Oke, kita lanjut sistem. Nah, ini warnanya sudah berubah karena tadi kita pilih biru ya di setup sistemnya. Sistem berikutnya yaitu kas kasir. Kas kasir ini untuk ngisi kas awal atau jika ada pengambilan uang. Kas awal misalnya untuk kasir bos kita kasih kas awal berapa, atau untuk modal awalnya 500.000 misalnya, tinggal kita simpan. Kalau ada kasir lain sama, nanti dia akan muncul di sini. Kasih kas awal akan muncul juga di sini. Oke, ini pengambilan kalau misalnya ada ngambil uang dari lacinya kasir. Misalnya ini pengambilan bayar iuran sampah misalnya 20.000. Ya, nanti akan masuk juga di laporannya. Oke, ini muncul usernya ya untuk bos. Kas awal 500, kas masuk belum ada karena kita belum ada transaksi penjualan, batal juga belum, dan ini ada pengambilan 20.000. Oke, ini cetak kalau kita mau cetak posisi kasnya. Ini kalau sudah nanti kita transaksi ya, untuk serah terima kas itu misalnya, ini bisa kita cetak. Oke, ini muncul error karena tadi saya ada rubah di port com-nya ya. Kalau di com itu nggak ada printer, maka dia akan muncul error seperti ini. Jadi nanti juga di sistem ini akan dibatasin user siapa aja yang akan bisa akses ke sistem. Karena kalau dirubah-rubah tidak sesuai, contoh kayak tadi saya ubahkan ke com, padahal printernya bukan di com, akan muncul error seperti ini. Ini tinggal pilih OK aja. Sudah, itu untuk di kas kasir, tinggal kita pilih keluar kalau sudah ya. Oke, sistem berikutnya backup data. Backup data ini penting. Jadi selain di data utama di sini, kita harus punya backupnya, punya cadangannya, punya kopiannya. Jadi setiap hari harus kita backup. Misalnya pada saat mau tutup toko. Jadi di sini udah otomatis namanya dari program. Contoh kalau sekarang bulannya Juni tanggal 8 2021. Oke, tinggal kita klik backup. Nah, karena data kecil cepat dia selesai. Oke, tinggal kita keluar. Sistem berikutnya backup data ini transfer data dan update data ini sekarang ini udah jarang dipakai atau hampir tidak dipakai lagi. Karena transfer data dan update data ini hubungannya dengan program yang lain, bukan dengan program Simple Stock ini. Jadi transfer data, update data diabaikan saja. Audit data. Nah, audit data ini akan menghitung ulang saldo stok berdasarkan kartu stok. Biasanya ini dipakai jika ada masalah. Secara umum jika berjalan sesuai dengan program gitu ya, secara rumusannya itu saldo dan kartu stok itu sama. Tapi jika misalnya ada error atau ada kendala apa yang menyebabkan saldo stok tidak sama dengan kartu, maka dilakukanlah proses audit data ini. Jadi audit data menyamakan saldo stok mengikuti kartu stok. Contoh misalnya Aqua di saldo stok bilang ada 10 tapi di kartu stok 12. Yang benar itu di kartu stok. Jadi lakukan audit data, nanti saldo stoknya menjadi 12 sama dengan kartu. Oke, jadi ini dilakukan jika ada masalah aja. Jadi kalau tidak ada masalah, ini tidak dilakukan. Berikutnya user password. Jadi ini kalau merubah password atau buat password baru. Misalnya ada karyawan baru atau ada kasir. Sini kita klik baru. User ID-nya misalnya nama kasirnya, misalnya namanya Ayu. Ya. Kemudian passwordnya 1234 itu misalnya. Terus di sini
menu apa yang boleh dia buka. Apakah dia boleh di master? Kalau di master dia boleh apa? Input kelompok, stok. Kalau semua boleh tinggal dicentang. Transaksi misalnya dia kasir boleh penjualan, pasal penjualan. Kalau dia merangkap input pembelian misalnya dicentang. Kalau yang enggak jangan dicentang. Laporan apa dia boleh buka dicentang. Kalau yang dia enggak boleh jangan dicentang. Sama juga dengan sistem tadi, misalnya retur nggak boleh, jangan dicentang. Kalau udah tinggal kita simpan. Nanti kalau ada karyawan lainnya lagi, di input juga seperti ini. Kalau ada yang perlu diubah, tinggal pilih lagi. Misalnya Ayu tadi, tapi sekarang dia boleh retur, dicentang lagi, simpan lagi. Oke, itu caranya untuk ngisi atau ngubah di user password. Kalau udah tinggal keluar. Samakan harga. Nah, samakan harga ini akan menghitung ulang harga jual berdasarkan markup harga beli. Tadi di master kan sudah ada harga beli berapa, di markup berapa. Tapi jika misalnya pada saat transaksi ada sistem error atau down sehingga harga tidak sesuai, bisa dilakukan proses samakan harga lewat menu ini, samakan harga. Ini dilakukan jika ada yang tidak sesuai. Ya, jadi ini tidak harus dilakukan ya. Dilakukan pada saat ada tidak sesuai aja harganya. Tinggal diproses. Ya. Proses bulanan. Proses bulanan ini akan merubah saldo akhir stok menjadi saldo awal. Merubah stok masuk keluar juga menjadi 0 dan menghapus kartu stok. Proses bulanan ini dilakukan jika perlu, dalam artian jika kita tidak mau menghapus kartu stok, jadi keluar masuk histori stok tidak mau terhapus, berarti proses bulanan ini tidak dilakukan. Memang ada user-user tertentu yang setiap bulan memang dia diproses, tutup buku gitu, tutup bukunya tiap bulan, ya lakukan proses bulanan ini. Makanya ini harus hati-hati dalam artian siapa yang boleh lakukan, karena setelah diproses kartu stoknya terhapus, saldo akhir menjadi saldo awal, itu nggak bisa balik lagi kalau udah diproses seperti itu. Oke, jadi ini dilakukan bila perlu aja. Jadi sebaiknya dirundingkan dulu sistemnya di sini mau gimana, apakah mau tutup buku tiap bulan atau tidak. Yang umum di lapangan saya temuin proses bulanan ini tidak dilakukan. Biasanya itu mereka hanya proses tutup bukunya akhir tahun aja. Jadi setahun baru kartu stoknya diproses. Itu pun step-stepnya harus jelas. Jadi di backup dulu, data backupnya dipastikan dulu sudah benar, sudah sama, bisa dibuka, baru boleh lakukan proses tahunan itu. Jadi proses ini di Desember atau di kapan dia mau tutup tahun gitu ya. Oke, klik batal aja. Proses bulanan. Nah, ini ada kosongkan data transaksi. Kosongkan ini menghapus transaksi ya, menghapus data transaksi. Kalau misalnya tokonya mau berubah dalam artian datanya memang mau dihapus semua, baru lakukan ini. Misalnya kita dari minimarket, minimarketnya kita tutup, kita mau jual buku aja jadi toko buku gitu misalnya, baru proses ini dilakukan. Atau misalnya ada kasus-kasus lain gitu ya. Hapus pending penjualan. Hapus pending penjualan ini nanti dilakukan jika ada di penjualan itu pending ya, pending struknya, pending notanya itu. Misalnya tadi ada orang belanja, dia bilang mau ngambil barang dulu, terus kita pending, dan orangnya itu ngilang, nggak balik-balik, kan akan muncul tuh di di data penjualan itu masih ada pending. Supaya nggak terus numpuk, jadi kita lakukan pending lewat menu ini, hapus pending. Jika ada pending, nanti akan muncul di sini nomor-nomor berapa, baru itu kita hapus lewat sini. Oke. Nah, itu semua sudah saya jelaskan di sistem. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan.